Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada BRIS, yang kedua ada ACES, yang ketiga ada ASII, dan yang keempat ada HMSP. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk saham BRIS sendiri, ini untuk secara tren dia sudah uptrend dengan level support terdekat di 150 sampai 60 dengan titik resisten terdekat di 1580 sampai 90. Untuk pergerakan harganya, saham BRIS ini mengalami peningkatan yang dimana saya melihat di sini saham BRIS ini akan menguji resisten terdekatnya di 1580 sampai dengan 90. Untuk pergerakan bandar detektor sendiri secara rata-rata di tanggal 23 sampai 28 terlihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sedikit pada saham BRIS. Dan untuk indikator stok RSI-nya juga di sini sudah mengindikasikan bahwa saham BRIS ini akan mengalami penguatan. Terlihat sudah terjadi perpotongan dan mulai mengarah ke atas. Bagi teman-teman yang sudah membeli saham BRIS, di sini masih sangat layak untuk di hold karena saham BRIS ini sudah uptrend. Untuk stok RSI-nya juga di sini masih mengarah ke atas untuk garis biru dan merah, dan lembar ini yang tadinya melemah sekarang mulai meningkat kembali. Nah, untuk pergerakan asing selama seminggu ini, datanya saya mulai dari RTI Business. Di sini asing masih melakukan pembelian pada saham BRIS. Jadi asing masih mengakumulasi saham BRIS dalam seminggu terakhir ini. Ini bagi teman-teman yang sudah beli saham BRIS di harga bawah, bisa hold saham ini. Saya targetkan saham BRIS setidaknya bisa sampai ke level 2000. Melihat dengan sentimen adanya merger bank syariah. Jadi target 2000 sangat optimis akan dicapai oleh BRIS tahun depan. Jadi buat yang sudah beli di bawah masih layak di hold untuk BRIS. Untuk level yang yang perlu diwaspadai adalah di kisaran area moving average 100 di kisaran harga 500 sampai 510 itu level yang pada teman-teman waspadai untuk BRIS. Untuk saat ini masih kecenderungannya menguat dengan tren uptrend. Buat yang ingin masuk pada saham BRIS bisa mulai masuk bertahap mulai dari sekarang, atur take profit di kisaran harga 2000. Untuk take profit terdekatnya atau resisten terdekatnya di 1580 sampai 90. Tapi melihat isu dan berita yang menggerakkan BRIS harga 2000 menurut saya sangat mungkin untuk dicapai oleh saham BRIS. Buat yang ingin masuk bisa mulai masuk bertahap mulai dari sekarang pada saham BRIS. Yang sudah masuk bisa hold saham ini. Kita amati perkembangan berita mengenai merger bank syariah pada tahun depan. Untuk yang kedua adalah saham AS Hardware. Oke, untuk AS Hardware sendiri hari ini ditutup melemah 2,06% teman-teman. Ditutup di harga 1660 dengan titik resisten dari AS Hardware itu di harga 1750 sampai 60, supportnya di kisaran area sini 1430 sampai 40. Untuk saham AS Hardware saya lihat di sini masih bergerak sideways, jadi belum berhasil breakout ke atas atau ke bawah. Dan untuk bandar detektor sendiri secara rata-rata dari tanggal 28 secara rata-rata dari tanggal 23 sampai 28 atau kita kecilkan ke tanggal 27 adalah perdagangan kemarin, itu bandar melakukan distribusi normal pada saham AS Hardware.
Stok RSI sendiri sini sudah menyilang kembali dan terlihat akan mengarah ke bawah. Nah, untuk indikator MACD sendiri di sini belum ada sinyal yang kuat untuk saham SA2 ini akan naik ataupun turun. Untuk pergerakan asing dalam seminggu terakhir ini asing masih mengakumulasi saham SA2. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli saham SA2, di sini untuk level yang perlu teman-teman waspadai adalah di area ini. Sekitar 1100. Apabila area 1100 terjebol, kemungkinan SA2 bisa balik lagi ke harga 700 sampai 800. Itu level yang patut diwaspadai untuk SA2. Selama masih berada di atas level 1100, menurut saya SA2 masih sangat layak untuk di hold. Dan bagi yang ingin masuk pada saham SA2, sebaiknya tunggu koreksi lagi di saham SA2, bisa masuk kisaran harga 14.30 sampai 40 dengan take profit terdekat di 1750 sampai 60. Untuk SA2 di sini secara tren dia uptrend, setelah uptrend ini dia mengalami konsolidasi. Jadi jika dia berhasil menembus resisten di 1750 sampai 60, SA2 akan naik terus. Sekarang masih dalam fase konsolidasinya. Jadi untuk level menarik untuk masuk jadi 14.30 sampai 14.40 dengan level yang diwaspadai atau level stop loss-nya di kisaran 1100. Itu buat teman-teman yang ingin masuk pada saham SA2. Bagi teman-teman yang sudah masuk pada saham SA2 di harga bawah, masih sangat layak untuk di hold saham ini. Take profit terdekat di 17.50 sampai 60, level yang diwaspadai 14.30 sampai 40. Selanjutnya yang kedua adalah saham ASII. Oke, untuk saham ASII sendiri, di sini untuk level support terdekatnya di kisaran harga di area sini di 5.260 sampai 70 dan support saatnya di area sini di kisaran harga 4.340 sampai 50. Dapat dilihat bahwa ASI ini sudah sempat menguji resisten di 5.950 sampai 60, setelah itu mengalami koreksi dan candle yang terbentuk ini cenderung candle konfirmasi bahwa ASI ini akan mengalami pelemahan. Di sini saya melihat untuk Astra ini sangat besar peluangnya akan menguji support terdekatnya di 5260 sampai 70. Apabila tertembus maka akan menguji support selanjutnya di kisaran harga 4340 sampai 50. Untuk indikator stok RSI sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa ASI ini akan mengalami pelemahan. Di sini terjadi persilangan lalu mengarah ke bawah. Nah, untuk benda detektor sendiri, di sini secara rata-rata Anda melakukan distribusi besar pada saham ASI dari tanggal 23 sampai 27 November. Untuk MACD-nya juga di sini sudah mengalami pelemahan, kecenderungan melemah untuk saham ASI dilihat dari indikator MACD dan stok RSI. Untuk pergerakan asing dalam seminggu terakhir ini, asing melepas saham ASI. Jadi bagi teman-teman yang sudah sempat beli ASI di level 4.340 sampai 50 bisa pertimbangkan take profit apabila support di 5.260 sampai 70 tertembus. Jadi selama masih di atas support 5.260 sampai 70 masih sangat layak untuk di hold, tapi apabila ditembus maka sebaiknya take profit kembali dan buyback dan amati di area support selanjutnya di 4.340 sampai 50. Bagi yang sudah punya posisi. Bagi yang belum punya posisi,
kita amati dulu wait and see di area support terdekat di 5260 sampai 70 apabila tertembus di 4340 sampai 4350. Untuk saat ini saya melihat kecenderungan bahwa RSI ini akan melemah dalam seminggu ke depan ini. Jadi wait and see dulu bagi yang ingin masuk. Amati di level-level support dari saham RSI. Selanjutnya yang terakhir adalah saham HMSP. Oke, untuk HMSP level supportnya di kisaran harga di area sini teman-teman, di 1390 sampai 400 untuk supportnya, sedangkan untuk resistennya di area sini 1850 sampai 60. Di sini untuk saham HMSP saya lihat ini harga sahamnya setelah sempat naik sekarang sudah mengalami penurunan. Harga sahamnya sudah mengalami kenaikan setelah menyentuh level supportnya. Untuk harga penutupan hari ini ditutup menguat 0,9 sekian persen di level harga 1600. Bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham ini, menurut saya masih layak untuk masuk karena dilihat dari indikator stok RSI-nya di sini mulai mengarah ke atas. Ini menandakan atau mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besar HMSP ini akan dibawa naik menguji resistennya di kisaran harga 1850 sampai 60. Setelah memasuki level itu, kemungkinan HMSP akan mengalami koreksi. Untuk bandar detektor sendiri, di sini bandar melakukan distribusi besar pada saham ini tanggal 23 sampai 27 November 2020. Dan untuk pergerakan asing, trader asing dalam seminggu terakhir ini melepas sahamnya di HMSP. Untuk volumenya juga kenaikan ini volumenya cukup tinggi, jadi sangat besar kemungkinannya untuk melanjutkan kenaikan. Stok RSI-nya sudah mengkonfirmasi akan naik dulu, sedangkan untuk MACD di sini masih belum ada sinyal, masih cenderung sideways, belum ada sinyal menguat atau melemah. Tapi di sini udah stok RSI-nya sudah cukup mengkonfirmasi akan mengalami peningkatan. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk pada saham HMSP bisa mulai masuk dengan take profit terdekat di 1850 sampai 60. Apabila gagal menembus level tersebut, teman-teman bisa realisasikan profit dulu dan buyback kembali di level support di harga ini. $13.90 sampai 1.400. Itu level yang cukup menarik untuk teman-teman buyback. Bagi yang sudah masuk pada saham HMSP di harga bawah masih sangat layak di hold. Amati di resisten 1850 sampai 60. Apabila gagal menembus, teman-teman bisa pertimbangkan tuh take profit dulu pada saham HMSP. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai saham-saham yang ingin dianalisa, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.